Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam komunitas, salam petani, semua jenis talas. Kenapa saya ngomong semua jenis talas? Karena aslinya sekarang pasar sudah makin terbuka lebar dari jenis talas beneng, bote, kajar, dan lain sebagainya. Perlu diketahui dari beberapa yang masuk ke WA dan ke inbox di Facebook saya, banyak bertanya sebenarnya yang mana sih yang istilahnya benar-benar laku di pasaran. Aslinya tergantung dari pembeli juga sih sebenarnya. Istilahnya kita sebut bayar yang ada di Indonesia, bukan bayar luar. Karena bayar di luar, di dalam negeri pun istilahnya permintaannya juga cukup tinggi, dan saya pun sebagai pengolah kewalahan, bahkan ada sedikit kadang merasa kecil hati. Kenapa kecil hati? Dari permintaan segitu banyaknya, kemudian kondisi cuaca tidak mendukung, terus istilahnya terutama permodalan juga ya, pasti kita berbicara tentang permodalan. Dari berbagai jenis daun talas memang istilahnya memang harus menggunakan modal, seperti kita kasih upah ke orang yang nyari, yang ngebolang cari daun kajar, daun beneng atau daun bote. Itu tuh masing-masing memang harus ada kos yang harus kita perhitungkan. Karena kalau memang tidak ada sesuatu hal yang kos yang kita perhitungkan, apalagi dengan manajemen resiko, yang mana manajemen resiko di musim hujan ini, ketika memang jangankan musim hujan, di musim biasa aja kemarau, ketika bahan baku banyak melimpah di stockpile gudang, kemudian mesin cuma satu. Beruntung orang yang punya banyak modal, misalkan punya mesin 2 ataupun 3 bahkan sampai 5, itu bisa ke Uber. Jadi apa yang diharapkan oleh pembeli yang ada di Indonesia ini, di negeri kita, bisa terpenuhi. Sementara kita, saya pribadi terutama, yang modal pas-pasan, istilahnya hanya spekulasi nekat lah. Sampai di mana kemampuan kita dalam bidang usaha ini, bukan berarti kita menyepelekan pembeli ya. Kami sangat senang udah diajak bekerja sama, bahkan hasil rajangan kami dibeli meskipun harga belinya variasi dari A sampai Z, masing-masing pembelinya lah. Dan juga sekarang kan udah bukan rahasia umum lagi, dari harga daun kering itu di media sosial sudah menyebar, dari beberapa harga sudah macam-macam, ada yang sedang, menengah, ke atas, bahkan lebih tinggi. Mungkin ya, tapi sejauh ini saya juga belum menemukan yang memang harga lebih tinggi dari apa yang kami petani rajang lebih dari harapan. Tapi meskipun demikian, apa yang sudah dilakukan bertahap, alhamdulillah, meskipun belum maksimal tapi tetap berusaha semampunya. Karena apapun yang kita kerjakan di luar dari batas kemampuan, saya bekerja itu siang kerja, malam lagi saya kerja, rapih-rapihin di greenhouse ya, greenhouse kecil. Ketika sudah agak kering kita pindahkan. Ini namanya apa? Kalau di sini namanya irig ya. Kalau di Jawa mungkin widik. Ini widik ini bisa ini itu bisa sampai 3 kilo kalau tebal. Kalau ya rata-ratanya kita bisa 1 sampai 2 kilo lah rata-ratanya. Jadi boros widik sebenarnya sama irig boros. Jadi semua perhitungan harus matang, terutama di manajemen risiko pengolahan daun untuk mensiasati kebusukan. Ketika memang daun sudah datang dari kebun atau dari hutan, dari timnya para pencari daun, datangnya ke lokasi kita harus benar-benar diperhatikan. Karena kalau tidak diperhatikan, apalagi keunikan di daun talas ini, satu malam kita tumpuk itu panasnya luar biasa tinggi, terus dalamnya pasti busuk. Maka itu harus diperhatikan manajemen pengolahannya.
Jadi dari beberapa teknik memang kalau untuk kebun sendiri memang iya kita harus sisakan sejengkal yang pernah saya posting juga video terdahulu. Itu memang kalau kebun sendiri memang enak, kita hanya kasih upah harian aja ke para pengepul untuk kebun pribadi. Tetapi kalau kita harus beli bahan baku, itu dilema sebenarnya. Kita sisakan 1 jengkal, sistem timbangnya gimana gitu kan, terus bayarnya gimana. Yang belum paham mungkin agak sedikit bingung ya. Tapi kalau memang sudah berjalan, sisa 1 jengkal kita sisakan, berarti selisihnya ada berapa kilo, tinggal potong aja sih sebenarnya mah, bersihnya berapa kilo gitu. Nah dari untuk manajemen untuk pengaturan daun busuk itu harus benar-benar saya bilang tadi, utamakan stok itu satu hari dalam kondisi produksi itu harus habis. Karena kalau tidak ada sampai 3 hari aja udah kalang kabut kita, banyak yang kebuang. Ini di sini hari ini lagi habis produksi. Sebenarnya yang kerja juga kurang sehat. Saya juga ini lagi agak-agak pilek karena musim hujan. Benar apa istilahnya mindahin bidik atau iring, jadi sering kena air hujan. Akhirnya gini pilek, kurang enak badan lah intinya. Jadi dari keseluruhan proses itu, pertama yang diutamakan itu adalah pengolahan daun ya. Kalau untuk masalah pencarian daun mudah sih sebenarnya. Yang paling sulit itu di pengolahan, pemeraman, agar bagaimana caranya tidak busuk. Diusahakan dalam 1 hari stok itu berapapun banyaknya, mau banyak atau sedikit, 1 hari harus habis diproduksi. Karena kalau tidak habis diproduksi dalam 1 hari, udah pusing. Meskipun demikian, tapi kita bertahap, berproses, belajar bagaimana caranya untuk mengurangi tingkat kebusukan daun. Artinya tentu kita mungkin harus mempekerjakan beberapa orang, menambah tenaga, meskipun nambah kos. Oke lah, di kondisi seperti ini di pengolahan daun talas itu tuh sistem target. Kalau memang tidak bisa menggunakan sistem target, minimal sehari itu 50 kilo sampai 100 kilo kering 1 hari. Itu baru bisa menutup kos harian, bahkan bisa menutup kos juga untuk pembelanjaan daun. Kalau kita tidak bisa mengikuti target tersebut dari 50 kilo sampai 1 kintal, itu tuh jatuhnya kita sebagai perajang modal pas-pasan. Itu tuh jauh sebenarnya mah. Jadi hanya pas untuk kebutuhan sehari-hari, hanya pas. Cuman kelebihannya kita enggak pulih ke orang lain gitu aja. Memang kalau di daun itu banyaklah hal yang utama, pokok itu adalah memperhatikan supaya daun itu tidak cepat busuk. Jadi saran saya yang saya temukan, pengalaman saya, 1 hari stok file di gudang mau berapa banyak pun kita atur. Misalkan kemampuan mesin rajang kita dan kemampuan kering kita sehari itu basah 1 ton, udah jangan ditambah. Kalau kita tambah udah kacau. Tapi kalau istilahnya tergantung lah, ada yang 1 kintal mungkin per hari karena mungkin dari kondisi lokasi jemuran atau tidak ada greenhouse, macam-macam lah. Kalau untuk seperti saya ini pemodal kecil hanya pas-pasan, pasti banyak pusingnya dibanding orang yang punya modal plek sekaligus selesai perkara, udah hasil. Pokoknya yang punya modal pasti cepat ketemu di untungnya. Namun kalau kita di orang-orang yang modalnya pas-pasan seperti saya, prosesnya benar-benar harus mikir banget gitu, mikirin segala sesuatu prosesnya. Itu saja untuk berbagi pengalaman saya. Jadi kemampuan saya mungkin per hari di sini ini karena memang musim kondisi hujan seperti ini, rata-ratanya itu di bawah 5 kintal. Kalau saya lebih dari 5 kintal saya nggak sanggup ngerjain, nggak sanggup istilahnya produksi. Makanya di jatah per hari itu yang masuk ke orang-orang yang nyari bahan baku, kajar ataupun beneng ataupun bote, itu untuk saat ini memang saya hanya
mengandalkan yang ada, karena kalau bening kan kita per bulan, 1 bulan sekali kita panen dari kebun sendiri. Terus kalau dari kajar kan melimpah ruah dari pinggiran sungai, dari hutan banyak, ya seadanya aja kita olah gitu. Nah, dan memang dari daun kajar atau senteh hutan ini pembelinya udah variasi, udah banyak juga. Pokoknya udah nggak perlu khawatir bagi Anda yang sudah produksi sendiri dan punya mesin, nggak perlu khawatir. Anda cukup produksi dengan kualitas bagus sesuai permintaan, udah pasti ada tim yang ngejemput ke lokasi Anda sendiri. Tidak perlu khawatir Anda harus ngirim ke gudang stockpile, gudang eksportir yang mungkin ada di saat ini. Memang banyak dari Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, itu banyak dari sana pembeli-pembelinya. Bagi Anda yang punya mesin, tetap semangat meskipun pusing, karena ini memang perjalanan proses awal kita memang baru berapa tahun. Dari awal budidaya aja saya terhitung mungkin hampir mau masuk 2 tahun ya, dari awal tahunnya gitu, dari budidaya sampai sekarang. Dan proses mungkin ada baru 2 tahun di Provinsi Banten, tapi di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur itu sudah lama, sudah berjalan sangat lama. Jadi karena adanya media internet, media sosial, itu tuh penyebaran informasinya sangat cepat. Akhirnya informasi banyak diterima oleh masyarakat yang paham dan tidak paham, kemana harus jual, kemana harus mendatangkan pembeli. Untuk manfaatkanlah fasilitas yang ada. Toh Anda punya kuota, toh Anda juga punya pengetahuan dari teman. Jangan ragu, tanyakan saja kepada orang-orang yang memang sudah berkiprah di bidangnya, karena sejatinya memang malu bertanya sesat di jalan. Makanya jangan khawatir, maju terus, karena toh kebutuhannya saya juga nanti akan bikin konten lagi. Tanpa sengaja saya temukan dari penanaman talas beneng yang baru usia 1 minggu, 2 minggu sampai 1 bulan, dengan limbah daun ini memang asli kualitas hasilnya bagus-bagus. Jadi pertumbuhannya cepat. Awalnya memang saya coba-coba, tapi setelah dilihat perkembangannya, ternyata untuk tumbuh akar dan tumbuh daun itu cepat. Setelah saya periksa tanahnya, memang dia enggak jadi keras sih, tanah tetap gembur, tetap basah dalamnya. Nantilah saya bikin kontennya. Itu aja, terima kasih, salam sukses, maju terus, pantang mundur. Salam sukses dari akun Talas Dolar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.